Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azraf dengan NIM 2511102433237. Saya dari kelas L1. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, mulai dari latar belakang, perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, pengertian bahasa, fungsi bahasa, hingga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pertama, kita mulai dari latar belakangnya. Berdasarkan kajian sejarah bahasa, beberapa abad yang lalu terdapat kelompok masyarakat di daratan Asia yang menggunakan bahasa Austronesia. Kelompok tersebut kemudian bermigrasi ke wilayah selatan dan menyebar ke berbagai daerah, termasuk Nusantara. Karena kehidupan secara terpisah dan berkembang dalam lingkungan budaya yang berbeda, mereka bahasa yang awalnya sama perlahan mengalami perubahan. Dari proses inilah muncul berbagai ragam bahasa daerah di Indonesia. Jadi, keberagaman bahasa yang kita miliki saat ini merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang panjang. Yang kedua, bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Setelah memahami latar belakang tersebut, kita melihat bagaimana bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Indonesia. Di antara banyak bahasa yang ada, bahasa Melayu menjadi yang paling luas penggunaannya karena relatif sederhana dan mudah dipelajari. Bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa seperti beberapa bahasa daerah lainnya, sehingga lebih mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Sejak masa kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan ilmu pengetahuan, serta menjadi lingua franca atau bahasa penghubung antar daerah di Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa pengajaran. Karena penyebarannya yang luas dan fungsinya yang penting, bahasa Melayu kemudian berkembang dan diangkat menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, pengertian bahasa. Setelah mengetahui proses sejarahnya, penting juga untuk memahami apa yang dimaksud dengan bahasa. Nah, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain secara jelas. Bahasa sendiri memiliki dua unsur utama, yaitu yang pertama, isi atau makna berupa gagasan dan perasaan. Yang kedua itu bagian lahir, yaitu bentuk luar berupa bunyi atau tulisan yang tersusun secara teratur. Nah, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat. Ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu agar pesan dapat dipahami dengan baik. Yang keempat, fungsi bahasa. Jika pengertiannya sudah dipahami, kita bisa melihat fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada fungsi ekspresif, yaitu untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan. Yang kedua, fungsi komunikasi sebagai alat interaksi antar manusia. Yang ketiga, fungsi kontrol sosial atau perilaku. Contohnya adalah tulisan dilarang merokok, wajib memakai masker, dan dilarang membuang sampah sembarangan. Ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa bahasa dapat mengatur dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Dan yang keempat itu fungsi adaptasi ketika berada di lingkungan baru. Dan yang kelima, fungsi integrasi atau pemersatu bangsa yang memiliki beragam suku dan budaya. Dan yang terakhir ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Karena memiliki sebagai fungsi penting tersebut, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia menjadi lambang identitas nasional dan kebanggaan bangsa.
Bahasa ini juga menjadi alat komunikasi antar masyarakat dari berbagai daerah. Yang paling utama, bahasa Indonesia berperan sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya yang ada di Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi hasil dari proses sejarah yang panjang dan penuh makna. Bahasa Indonesia lahir dari keberagaman bahasa daerah dan berkembang menjadi bahasa pemersatuan yang menyatukan bangsa. Saya juga memahami bahasa memiliki peran penting dalam membentuk identitas, mengatur perilaku, dan menjembatani perbedaan di tengah masyarakat yang beragam. Karena itu menurut saya penting untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama dalam situasi formal sebagai bentuk penghargaan terhadap identitas dan persatuan bangsa. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.